Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik anak-anak, pembelajaran secara online pagi hari ini kita awali dengan materi tema 1, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk itu, ikuti terus ya video ini sampai selesai. Beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui dari materi ini adalah tentang pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk itu, apa sih arti atau yang dimaksud dengan gagasan pokok? Yang dimaksud dengan gagasan pokok adalah gagasan yang terdapat dalam kalimat utama yang diperjelas oleh gagasan pendukung atau inti dari pembahasan suatu paragraf. Nah, nama lain dari gagasan pokok adalah gagasan utama atau ide pokok. Jadi, gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok itu adalah sama. Gagasan pokok dalam sebuah paragraf tersirat atau tersurat pada kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal, akhir, atau bisa juga di awal dan akhir paragraf. Paragraf yang baik memiliki satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, berbicara tentang gagasan pokok tentunya tidak lepas dari kalimat utama. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat satu gagasan pokok dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang disebut dengan kalimat penjelas. Jadi, kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang gagasan pendukung. Apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah gagasan yang terdapat pada kalimat penjelas yang mana berfungsi memperjelas gagasan pokok dan tidak menjadi inti pembahasan suatu paragraf. Jadi kalau gagasan pokok itu inti dari pembahasan suatu paragraf, sedangkan gagasan pendukung itu bukan menjadi inti sebuah paragraf, tapi dia itu fungsinya memperjelas dari gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas, di mana gagasan penjelas itu bisa berupa contoh-contoh, bukti-bukti, data-data, dan lain-lain yang digunakan untuk memperjelas gagasan pokok. Nah, apa fungsi dan ciri dari gagasan pokok? Fungsi dari gagasan pokok. Fungsi gagasan pokok adalah memperjelas dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti suatu paragraf. Nah, sekarang ciri-ciri dari gagasan pokok. 1. Membicarakan hal-hal yang umum dan atau luas sehingga bisa dikembangkan. Yang kedua, merupakan inti sebuah paragraf sehingga dibahas pada setiap bagian kalimat, baik secara tertulis maupun tersirat. Tersirat itu artinya tidak dijelaskan secara gamblang dalam teks tersebut. Yang ketiga, memiliki pendukung atau penguat, baik berupa alasan, contoh, atau opini pada kalimat penjelas. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Nah, cara menentukan gagasan pokok, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca semua paragraf dengan jelas dan teliti. Kemudian yang kedua, menemukan kalimat utama
Setelah kita temukan kalimat utama, kita akan menemukan ide atau gagasan pokok dengan mencocokkan kalimat utama dengan hal yang selalu dibahas pada setiap paragraf. Nah, setelah mempelajari beberapa info penting tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, coba sekarang kita sama-sama belajar cara mencari gagasan pokok dengan memperhatikan contoh berikut. Contoh mencari gagasan pokok. Perhatikan teks atau paragraf yang ada di layar HP kalian. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kita sudah melakukan hal yang pertama, yaitu membaca paragraf dengan teliti. Nah, paragraf ini tentunya ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Mana kalimat utamanya? Di sini kalimat utamanya ada di bagian awal, yaitu dari kata jagung sampai Indonesia. Jadi kalimat utama itu kita baca sampai dengan titik, itu kalimat utama. Jadi di sini kalimat utamanya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Nah, disitulah letaknya gagasan pokok. Kita cari apa sih yang dibahas dalam kalimat utama itu. Nah, kita bisa ambil bahwa jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Itu adalah gagasan pokoknya. Jadi gagasan pokok itu tidak ditulis dari awal sampai titik, tapi dari kalimat utama itu kita ambil hal yang penting, hal yang menjadi inti dari bacaan tersebut. Nah, sekarang yang bawahnya itu. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Itu adalah merupakan kalimat penjelas. Terus dijelaskan lagi, jagung merupakan salah satu penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, dari sini paragraf ini terdiri dari satu kalimat utama dan dua kalimat penjelas. Kalau kita sudah tahu, nah kita dengan mudah dapat menemukan gagasan pokok atau ide pokoknya. Dan kita juga bisa mengambil kesimpulannya. Dari semua yang kita baca tadi, dapat disimpulkan bahwa jagung sangat penting di Indonesia. Karena di sini dijelaskan selain sebagai makanan pokok, jagung juga sebagai penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, sudah dijelaskan itu tentang gagasan pokok, ciri-cirinya, dan bagaimana cara mencarinya. Bahkan tadi kita sudah belajar bersama-sama cara mencari gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, sekarang saatnya kalian mencoba untuk berlatih di rumah mencari gagasan pokok. Nah, untuk itu ada tugas di rumah yang harus kalian kerjakan, yaitu dengan membuka buku tema 1 halaman 2. Sekali lagi tolong buka buku tema 1 halaman 2. Bacalah dengan teliti bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Itu ada di halaman 2 dan 3. Itu ada 5 paragraf ya bacaan itu. Kemudian kamu baca, kamu cari mana kalimat utamanya, dan tugas kamu adalah menuliskan ide pokok dan informasi penting dalam teks tersebut dengan mengisi diagram seperti halaman 04 atau ada di halaman 4. Kalian tidak harus membuat diagram seperti halaman 4. Kalian bisa mengerjakannya dengan cara
Misalkan paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf 2 ide pokoknya apa, dan sebagainya. Dan jawaban dapat dikirim dalam bentuk foto kepada wali kelas dan diberikan identitas, nama, dan nomor absen. Sudah jelas ya? Nah, saya kira itu penjelasan pertemuan perdana kita pagi hari ini. Semoga anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran secara online di rumah dan bisa mengikuti, tentunya bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Jangan lupa kerjakan tugas sesuai tepat waktu dan kirimnya juga tepat waktu, karena setiap hari nanti anak-anak akan mendapatkan tugas secara bergantian. Oke, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.